Karena kata Abah begini, Abah Anom teu butuh aos, tapi aos butuh ke Abah Anom. Seperti kita, Abah aos teu perlu ka urang teu. Ngan kita butuh kepada Abah, karena Abah aos adalah sosok perwujudan syafaat Allah di muka bumi. Itu dalilnya. Pada hari itu semua manusia akan dipanggil dengan imamnya, dengan pemimpinnya, dengan mursyidnya. Pan mankobah ya ayat. Mankobah. Aku akan berdiri di pintu jahanam. Bisi aya nulaga glogog kana neraka murid-murid Tuan Syekh teh. Murid Tuan Syekh pi hada zaman. Murid Tuan Syekh Abdul Qadir pi hada zaman. Ulah dijauh-jauhkeun. Abah aos teh Syekh Abdul Qadir di masa ayeuna. Wasallam, ini saya tidak baca keseluruhan, hanya penggalan. Man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalisa aliman faka'annama jalisanni fid dunya. Kata Nabi, barang siapa yang bermusafahah aliman dengan orang alim, maka sama dengan bermusafahah denganku. Waman jalisa aliman fakana majlisannya fi dunya. Barang siapa orang yang duduk bersama orang alim di dunia, maka ia sama seperti duduk bersamaku ketika di dunia. Saya wallahi baru mendapatkan ilmu ini sejak ikut pangersa Abah Aos. Kata pangersa, alim itu ada 4. Alim billah wa alim bi amrillah atau ulumillah, sama. 1 alim billah wa alim bi ulumillah. 2 alim billah wa jahil bi ulumillah. 3 jahil billah wa alim bi ulumillah. 4 jahil billah wa jahil bi ulumillah. Ini ilmu di pangersa Abah saya. Karena sebelumnya tidak menemukan. Jadi golongan yang pertama alim billah wa alim bi ulumillah, orang yang alim billah, qalbunya ma'rifat bil jam'i kepada Allah. Maka alim billah hanya bisa diraih dengan talqin. Kalau tidak ketemu talqin, tidak bisa alim billah. Walaupun panjenengan sampean salira pesantren lama, kitabnya lemari-lemari, pesantrennya tinggi. Kalau tidak ketemu guru mursyid dan tidak mendapat bimbingan talqin, Anda hanya seorang alim bi ulumillah. Karena alim bi ulumillah ditempuh dengan ta'lim. Alim billah ditempuh diraih dengan talqin. Jadi saya punya keyakinan hadis ini dikatakan man safaha aliman. Tidak semua orang alim, tapi hadis di sini lebih spesifik menunjuk kepada seorang yang alim billah dan alim bi ulumillah. Artinya kalau bahasa singkatnya itu adalah Syekh Mursyid. Jadi kalau diterjemah bebas, barang siapa yang bermusafahah dengan Syekh Mursyid sama dengan musafahah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Pak. Karena begini, kata Nabi, saya menemukan dalam Miftahus Sudur,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arifuna nawabun anni. Para ahli ma'rifat mereka adalah penggantiku. Ahli ma'rifat. Kita sedang ikut ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu Syekh Mursyid. Yang beliau adalah orang yang sudah musyahadah kepada Allah. Ada yang masih ingat tarik musyahadah? Man asyhadahullahu, orang yang telah dimusyahadakan kepada Allah oleh Allah, itulah arif billah. Maka seorang ahli marifat, seorang Syekh Mursyid, beliau adalah penggantiku, kata Nabi. Maka saya simpulkan, di dalam wujud keadaman Syekh Mursyid terdapat Roh Kudus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati Ruhul Amin. Ya. Itu tentang derajat seorang Syekh Mursyid, ya. Jadi beliau adalah alim billah wa alim bi ulumillah. Barang siapa yang duduk dengan mursyid di dunia sama dengan duduk bersamaku ketika di dunia. Sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad. Baik. Ta'zimul hurmatul mu'min min ta'zimil hurmatillahi azza wa jalla. Mengagungkan kehormatan seorang mukmin adalah bagian dari bentuk mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yasulu 'abdu ila mahal hakikatul taqwa. Yang mana bentuk mengagungkan orang mukmin itu bentuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan mengagungkan kehormatan orang mukmin, ia akan sampai ke derajat takwa yang sesungguhnya. Wasabatu ma'asyaikh, wasabatu ma'al ikhwan. Humma min anwa'il hurmatillahi azza wa jalla. Ini kata pengarsa nih. Sohbah bersama syekh, bersama guru mursyid, sohbah bersama ikhwan, keduanya merupakan dari praktek adalah untuk membuktikan kita menghormati Allah. Sebagaimana liman talabaka mafian tanwirul qulub. Ini man talabal maula fayatruku sahabatal masayyih wal fuqara'i wal usuli ilaihi fayakunu dzalika sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Nah, sebelum lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat ini saya pernah mendengar langsung dari lisan pangarsa Abah ketika manakib di JGC. JGT itu Jakarta Garden City, tempat di rumah Baba Eka, kakaknya Ambu, kakaknya Abah Jagat. Ketika di JGC, kalimat ini di awal-awal, kalau tidak salah tahun 2012 saya mendapatkan ini di JGC, manakib di JGC. Kata pangarsa Abah, man talabal maula fayatruku sahabatal masyayikh wal fuqari wa usuli ilaihi fayakunu dzalika sababa ruju'i ila maqamil umumiyah. Kata pangarsa, barang siapa orang yang mencari jalan Tuhan atau barang siapa yang sudah mengucapkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya. Tapi dalam hal ini fayatruku sahabatal masyayikh wa fuqari usilai, tapi dia tidak mau sohbah dengan guru, tidak mau sohbah dengan para ikhwan, tidak mau. Ya. Jadi mungkin begini ya, wis talqin, beres talqin, wes bablas embuh nangendi. Duka ke mana ya? Tara manakib, tara naon, penting mah talqin. Kasigan ieu meureun nya, gitunya. Jadi talqin hungkul we ini. Tara daek datang ka pangarsa kasih narasa
manakibantara ada ini. Nah, mungkin ini digambarkan. Makanya saya begini Pak, saya menerima langsung dari bangsa Abah. Bangsa Abah menyampaikan dauh Abah Anom di masa itu. Kata Abah Anom begini, saya menerima dari Abah Aos, berarti saya sami itu. Saya mendengar dari Abah Aos mendengar dari Abah Anom. Abah Anom ngedauh, Abah Anom bersabda, kata Abah Anom, Abah mengucapkan terima kasih kepada para ikhwan yang sudah mau datang ke Suryalaya. Tapi Abah juga mengharapkan ikhwan mesti memakmurkan manakib-manakib di daerahnya masing-masing. Jadi Abah tidak menghendaki ikhwan ke Sinarasa manakiban, tapi di daerahnya tidak mau datang. Atau sebaliknya, di daerahnya manakiban ke Sinarasa tidak, jangan. Makanya niatkan di dalam diri, catat di hati, ya Allah, saya niat ingin datang manakib ke Sinarasa tiap bulan, gitu atuh. Kenapa mesti begitu? Pan niat, dicatat niat. Niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang dia masih dulu daripada amalnya. Kalaupun pada waktunya tidak bisa karena uzur, sudah punya niat. Niat hayang hadir kasih narasa manakiban tiap bulan. Catat. Penting. Sangat penting. Karena Abah Aos selama berguru kepada Abah Anom 44 tahun hanya 2 kali tidak hadir manakiban ke Suryalaya. Itu pun bukan karena wegah, cok orang Majalengka mah. Mana sih itu teh? Abah 2 kali tidak hadir manakiban di Suryalaya karena tugas. 1 ke Malaysia, 2 ibadah haji. Tidak hadir. Artinya guru kita mencontohkan pentingnya datang manakiban ke Suryalaya. Maka kita juga mesti seperti itu. Mentingkan datang kasir narasa. Ya. Menta da manakiban abang kita aya jalan. Ulah kieu. Di mana tuh duitna ge abi mah eta mah. Sing kuat niatna abdi hoyong bisa manakiban tiap bulan kasih darasa kayak air rezeki negara. Amin. Nah, jadi kata para sahabat fayatruku sahabatal masayyih wal fuqara'i wal usul ilai fayakunu dzalika sababu ruju'il maqamil mu'miyah. Eta teh bakal jadi sabab turun deui ka maqam umum. Naon cenah? Turun deui ka maqam umum. Artinya sama seperti tidak punya guru mursyid, Pak. Guru mursyid bakal bertanggung jawab. Qur'annya jelas karena Abah Awas ahli tasawuf Qur'an hadis. Kata Abah Anom itu, murid Abah Anom itu corak tasawufnya ada 3. 1 tasawuf Sunda, Otong gitu mah. Kiai Haji Otong Jaya Wisastra. Wakil talqin Abah Anom di masa itu di Banjar. Kiai Haji Otong Sidik tasawuf Sunda. Kata Abah Anom, aya tasawuf akal, enjen gitu. Panjen. Kalau punten Abah, Ari Aos mah tasawuf Quran hadis. Tasawuf lain tasawuf, lain tasawuf. Tasawuf Quran hadis. Abah mah tasawuf Quran hadis. Saya ngomong tadi, Abah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kang, kok wani-wani seperti itu? Qurannya ada enggak? Ada. Al-Isra surat Quran keberapa itu? Quran keberapa? Ke-17. Ayat 71 dibuka. Yauma nadu kulla unasim bi imamihim. Itu dalilnya.
Pada hari itu semua manusia akan dipanggil dengan imamnya, dengan pemimpinnya, dengan mursyidnya. Pan mankobah gaya. Mankobah. Aku akan berdiri di pintu jahanam. Bisi aya nulaga glogog kana neraka murid-murid Tuan Syekh teh. Murid Tuan Syekh pi hada zaman. Murid Tuan Syekh Abdul Qadir pi hada zaman. Ulah dijauh-jauhkeun. Abah aos teh Syekh Abdul Qadir di masa ayeuna. Bisi aya murid abah laga glogog. Non bahasa Indonesia laga glogog teh. Laga glogog teh kieu, ya tonton. Nah, eta laga glogog kita teh. Naon terjemahkeun? Oh, sarua eta mah. Bisi aya nu laga glogog kana neraka ku abah dijagaan. Rek ka mana cicing? Jika heureuy nya, teu heureuy. Bahkan pandina mankobah 38 memang telah dibaca. Malaikat munkar nakir nakonan murid anu apes. Murid apes eta mah. Lamun aya murid abah nepi ka ditakonan ditanya keneh ku munkar nakir eta murid apes eta mah. Demi Allah wa saya mendengar dari lisan pangarsa abah. Kata pangarsa abah, orang yang sudah ditalkin jangankan masuk ke alam barzah, transit pun tidak. Artinya kalau sampai ditanya munkar nakir berarti masuk dia mah. Eta teh murid apes. Teh nu kumaha eta teh gaweana teh. Ditanya, "Marobuka Abdul Qadir." Kumaha ya teh? Cek malaikat teh. "Marobuka Abdul Qadir." Wa man nabika Abdul Qadir. Cek malaikat teh keheul meureun pinggang ka Aisyah. Tuan Sepan keheula, keheula aya naon teh. Ya, ulah ditanya saya teh membodoh, sok tanya ieu. Isaha murid kaula eta teh. Ya. Jadi saya menyimpulkan cacak-cacak murid bodoh ari cinta mah ka guruna, ari mahabah mah ka guruna, ari daek nurut ka guruna disalametkeun. Cacak-cacak murid bodoh eta teh. Komo murid pandai. Heupan si eta mah tanya kitu nyaho si Abdul Qadir we. Mara buka Abdul Qadir. Teu nyaho eta mah. Mata penting ngabangun cinta ka guru teh. Membangunkan keyakinan kepada guru teh penting supaya orang ku modal cinta jeung yakin senantiasa bareng sareng guru tidunya nepi ka modalna cinta sareng ya teh bukti cinta ieu teh da teu cinta moal daek datang ka dieu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Sakedik deui. Nih. Di pangarsa abah ya pokoknya. Sanes saur sim kuring ieu mah ya. Sim kuring mah hanya ngabacakeun mungkul. Duka bener duka henteu macana ge. Jadi artosna kalamul dhahirul kalam kalamul murid wa haqiqatul kalam kalamul mursyid. Ya. Min sya'nil muridi an la yakul li syaikhihi lima. Sebahagian dari kewajiban seorang murid dina tarekat teh ya ulah sampai ngomong ka guruna teh jangan sampai mengeluarkan statement terhadap guru mursyidnya 5. Kenapa? Kunaonnya abah teh? Kenapa abah itu? Jangan. Kenapa? 5 fakot kenapa saja.
nanya kunaon abah teh nya eta teh teu meunang. Faqad ajma'a li syekhin ayakulla muridin qala li syekh lima la yuflihu fi tariq. Maka sing saha murid anu mengeluarkan statement, mengeluarkan ucapan ka guruna kunaon, kenapa? Maka eta murid moal bakal sukses dina tarekatna. Artina apapun yang datang dari guru mursyid berupa perintah melalui lisannya, melalui ketetapannya atau maklumat, apapun yang datang dari beliau jangan difilter apalagi ditentang, karena makom beliau mala yang tiku anil hawa ila wahyu. Beliau tidak akan berbicara kecuali ada petunjuk dari seluruh ahli silsilah yang bermuara ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi naon nu diparentahkeun ku Abah teh petunjuk eta teh. Guru mursyid teh dalil paling sahih kangge murid-muridna. Walaupun Anda tidak bisa baca kitab gundul, tong mor nu gundul nu jabri ge teu bisa. Sing yakin wae guru mursyid teh dalil. Saya tadi malam mendapat cerita di Pangasa Abah. Abah selama 25 tahun melaksanakan sholat ba'da Isya dengan tidak mengerti. Bayangkan Pak. Abah, kata Mas Abah melaksanakan sholat sunat ba'diyah Isya sambil duduk selama 25 tahun tengerti. Tapi laksanakan saja. Karena pada waktu itu juga banyak murid-murid wanian sekabate. Abah anom ba'diyah duduk, ba'diyah Isya duduk, aya murid nu ngalakeceng, ngajeleceng. Naon bahasa Indonesia berdiri. Bang itu. Eta teh murid wanian eta teh. Bakal warah eta. Teu ngarti.